Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini saya mau mengajak Anda bedah tuntas sebuah konsep yang super menarik dari Jit Banerjee yang dibagikan lewat pena motivasi. Konsepnya simple tapi dampaknya luar biasa. 7 langkah untuk menjadi lebih baik. Ini bukan sekedar teori motivasi klise ya, ini benar-benar langkah praktis yang bisa langsung kita eksekusi hari ini juga. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya satu hal, dan tolong jawab dengan jujur dalam hati Anda. Apakah Anda benar-benar siap untuk berubah? Serius nih, karena transformasi sejati itu butuh lebih dari sekedar pengen deh berubah. Transformasi menuntut komitmen penuh dari dalam diri Anda. Kalau jawaban Anda ya, saya siap, wah kebetulan banget. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Oke, mari kita lihat sekilas peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari titik awal, mengenali diri, lalu lanjut ke kuasai pikiran dan emosi, menjadi teladan bagi sesama, kekuatan memaafkan dan mendengar, dan diakhiri dengan mulai perjalanan kesuksesan Anda. Jadi kita akan bergerak pelan-pelan dari pemahaman di dalam diri kita sendiri, memancar keluar ke bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, kita masuk ke fase pertama kita, titik awal, mengenali diri. Kenapa sih kita harus mulai dari sini? Karena berani melihat ke dalam kaca, mengakui kekurangan, dan menyadari kesalahan sendiri itu adalah langkah mulai yang paling krusial. Gini, pada dasarnya kita sebagai manusia sering kok sadar kalau kita bikin salah. Tapi masalahnya, kita semua punya titik buta tentang diri kita sendiri. Nah, kalau Anda pernah merasa ragu atau nggak yakin apa sebenarnya kelemahan Anda, langkah kedua ini nggak boleh di-skip. Anda harus secara aktif bertanya sama orang-orang terdekat di sekeliling Anda. Mintalah mereka untuk ngasih masukan yang sejujur-jujurnya. Kadang emang pedes sih, tapi percayalah, ini penting banget. Coba perhatikan kutipan kuat ini. Perubahan adalah satu-satunya cara untuk berubah menjadi lebih baik. Kelihatannya sederhana banget kan? Tapi maknanya dalam loh. Kemauan yang keras dan bulat untuk berubah adalah tiket satu-satunya untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tanpa kemauan dasar ini, mau pakai strategi sehebat apapun, ya nggak akan jalan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kuasai pikiran dan emosi. Yang paling menarik di sini adalah ini momen transisi kita. Dari yang tadinya cuma niat di dalam hati, berubah jadi tindakan nyata dan langsung. Mari kita bandingkan dua kebiasaan yang saling bertolak belakang ini. Di satu sisi, ada kebiasaan beracun yang, jujur aja, hampir semua orang pernah lakuin. Mencari-cari alasan pas berbuat salah karena ketakutan yang mendalam akan rasa bersalah. Ini ibarat racun buat perkembangan diri. Nah, untuk bisa maju, kita harus bergeser ke sisi sebelahnya. Kita harus berani menerima resiko dan ambil tanggung jawab penuh atas kesalahan kita. Berhenti cari alasan. Ini adalah mindset yang luar biasa memberdayakan. Lalu soal emosi. Pasti gampang banget meledak marah pas rencana kita tiba-tiba berantakan atau pas lagi kena macet parah kan? Wajar, kita manusia. Mengontrol amarah itu emang susah banget. Tapi kalau Anda bisa menahan diri dari marah yang meledak-ledak, Anda nggak cuma menjaga keharmonisan dengan orang lain, tapi secara logika Anda membuktikan bahwa Anda memang udah benar-benar siap untuk memperbaiki diri. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, menjadi teladan bagi sesama. Ini adalah titik di mana penguasaan atas kondisi internal kita tadi mulai memancar keluar dan kelihatan oleh dunia. Apa sih sebenarnya arti menjadi teladan atau role model itu? Definisi simpelnya, seseorang yang ekstra hati-hati dalam berkelakuan, berbicara dan berpikir bukan cuma buat pamer ke orang lain, tapi justru untuk dirinya sendiri juga. Ibaratnya nih, satu aja salah ambil langkah, citra positif yang udah susah payah Anda bangun bisa runtuh begitu saja. Makanya, kehati-hatian tingkat tinggi itu mutlak diperlukan. Kita masuk ke bagian keempat, kekuatan memaafkan dan mendengar. Nah, di tahap interaksi sosial ini, kita dihadapkan pada bagian yang tantangannya mungkin paling berat, tapi percaya deh, hasilnya paling bikin hati lega. Coba lihat realitas psikologis ini. Meminta maaf itu susah, ego kita sering banget nolak kan? Tapi memaafkan, wah, itu ada di level yang jauh-jauh lebih susah. Rasa sakit hati yang mendalam itu sering banget bikin kita nyimpan dendam, yang ujung-ujungnya cuma menutup pikiran kita dengan aura negatif. Itulah kenapa memaafkan jadi ujian tertinggi dalam perjalanan ini. Tapi bayangkan imbalan utamanya, kedamaian di dalam hati. Beneran deh, saat Anda akhirnya bisa membuang dendam dan tulus memaafkan seseorang, kedamaian yang luar biasa akan menyelimuti Anda. Pikiran yang tadinya sempit dan tertutup mendadak terbuka lebar dan positif menyambut segala hal di sekeliling Anda. Nah, selain memaafkan, ada juga seni mendengarkan. Kita semua ini sibuk banget. Mikirin karir,
keluarga, sampai nyaris nggak punya waktu buat sekedar dengerin orang lain ngomong. Padahal, kalau Anda mau meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mendengarkan, Anda bisa ketemu sama orang-orang hebat, membangun koneksi yang bagus, dan yang paling keren, Anda seringkali bisa nemuin solusi buat masalah Anda sendiri dari cerita orang lain. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, mulai perjalanan kesuksesan Anda. Di titik ini, kita udah siap merangkum dan menggabungkan semua peluru yang kita kumpulkan tadi. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Mari kita rekap cepat 7 langgah emas dari Jit Banerjee ini. 1. Kenali kekurangan Anda. 2. Miliki kemauan baja untuk berubah. 3. Berhenti cari alasan. 4. Kontrol emosi Anda. 5. Jadilah teladan yang berhati-hati. 6. Lepaskan dendam dengan memaafkan. Dan 7. Rendahkan hati untuk mendengar orang lain. Peta jalan ini kalau benar-benar Anda terapkan, bakal mengubah total pendekatan hidup Anda. Sebagai penutup ulasan kita, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan menohok di layar ini. Seberapa besar keinginan Anda saat ini untuk menjadi lebih baik? Karena pada akhirnya, kemauan sejati yang membara di dada Anda, itulah yang bakal membuka pintu kesuksesan yang sangat lebar. Pikirkan itu baik-baik ya. Terima kasih banyak sudah menemani ulasan kita kali ini. Selamat berproses dan sampai jumpa!